Baik, itu tadi sebagai launching video yang sudah di play rekan-rekan untuk lebih tahu apa sih Smart Ertik itu ya yang akan kita sama-sama dengar dan sosialisasikan kepada waktu dan tempat, waktu dan layar nih sudah ada Kang Ajay yang membersamai kita di room kali ini. Kang Ajay, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat sore rekan-rekan seluruh relawan TIK Indonesia. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin Pak Ketum. Mohon maaf saya belum berkunjung ke rumah ya karena jauh gitu ya. Jaraknya cukup jauh nih dari rumah ke Pak Ketum. Meskipun Pak Ketum sudah berkali-kali mengundang ya. Juga ada Om Ibe, terima kasih atas kehadirannya Om, masih berkenan untuk sama-sama dengan relawan TIK. Juga teman-teman seluruh relawan TIK di Indonesia yang benar-benar luar biasa, ini mood booster banget nih. Di awal tahun setelah Ramadan, di mana kita memasuki Sahrul Tarbiyah. Jadi Ramadan itu nama lainnya adalah madrasah gitu. Jadi sekolah selama 30 hari itu benar-benar kita sekolah, digembleng fisiknya, mentalnya, ibadahnya dan apapun semuanya kita digembleng. Bahkan disebut sebagai Sahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan gitu ya. Kita benar-benar dididik mirip THR, dididik yang ini dikasih apa enggak gitu, benar-benar dididik lah dalam satu bulan itu. Maaf ya kebanyakan nanti malah jadi tausiah. Teman-teman selanjutnya mungkin seperti yang disampaikan tadi Mbak Soba, ini Mbak Soba. Saya juga mau announce ya, Mbak Soba nih masih nyari jodoh sepertinya. Jadi teman-teman Ertik di layar sini, saya bocorin aja ya. Ada yang lagi yang mau saya promosikan? Mungkin Mbak Erlina atau siapa yang belum punya bisa saya promo di sini ya. Chat di DM yang Kang Ajay cukup. Lanjut saja. Lanjut ya. Baik teman-teman, mohon izin saya memperkenalkan ini. Sebenarnya kalau launching ini, kalau disebut launching sih udah lama launching ya. Udah Pak Ketum udah teriak-teriak gitu ya. Semua mana-mana gitu ya. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat ini kita sudah bisa melaksanakan sebagaimana yang seharusnya menjadi ya core-nya relawan TIK gitu. TIK kita selama ini masih selama pendataan masih Google Form lagi, nge-list lagi. Nah, insya Allah dengan sistem manajemen anggota relawan TIK atau Smart relawan TIK ini insya Allah akan segera sudah ready, tapi teman-teman nanti kita mulai tanggal 1 Mei untuk pengisiannya. Kurang lebih seperti ini teman-teman tampilan awalnya terkait dengan sistem informasi. Jadi saya tekankan di awal, ini merupakan titik berat ya, menitik beratkan pada bargaining kita sebagai organisasi, yaitu bagaimana kita memiliki aset SDM yang benar-benar terukur, kemudian juga ketika ditanya anggota tidak ya sekitar gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang bisa website berapa ya sekitar gitu. Itu mungkin yang nanti kita akan spesifikasi di sana. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi sebelumnya, oh iya, teman-teman mungkin banyak yang belum kenal saya. Aduh, jadi lupa nih, Mbak Soba. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Muharram, biasa dipanggil Fajar atau Kang Ajay, atau biasa sering sayang ya, kalau sama teman-teman Ertik. Di Pak Ketum, mohon maaf ya, saya centil-centil sedikit nih. Soalnya habis Ramadan, jadi bebas ngapain. Saya sebagai Ketua Bidang Kesekretariatan dan Organisasi di Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, juga di Relawan TIK Provinsi Jawa Barat. Kita langsung saja, jadi proses nanti akan pendaftaran kurang lebih seperti ini teman-teman. Pendaftaran anggota seperti biasa, seperti ini, teman-teman memasukkan nama lengkap. Ini screening awal ya teman-teman, nama lengkap, kemudian alamat email. Nah kemudian di sini, di wilayah, dipilih wilayah ini adalah yang dimaksud adalah provinsinya. Jadi, saya kan dari Bandung, saya kan dari Makassar, saya kan dari Medan, tetap yang di awal adalah wilayah. Karena ini adalah awal untuk kodifikasi nomor anggota. Ya, jadi di sini ya, jadi menuliskan provinsi, insya Allah 38 provinsi, atau 39 ya saat ini, sudah ada di sini. Jadi teman-teman tinggal masuk. Kemudian masukkan password, kemudian konfirmasi. Di sini ada captcha, kemudian klik daftar. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan aktivasi email ke emailnya masing-masing, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman setelah mendaftar
akan mendapatkan notifikasi email seperti ini. Insya Allah tidak akan masuk ke promosi atau ke spam, ya, tapi langsung masuk ke utama. Di sini selamat datang, contoh ya, saya Pak Badrul Malam, kemudian langsung klik link aktivasi di sini, kemudian langsung masuk ke Smart Ertik seperti ini. Kita login dengan akun email, kemudian password yang sudah kita daftarkan gitu ya. Nah, setelah ini kita masuk ke halaman seperti ini, teman-teman, ke beranda, kurang lebih ini dashboard user ya, di beranda di sini. Hal yang pertama kali perlu teman-teman lakukan adalah harap lakukan pengisian data diri di sini untuk kemudian diverifikasi oleh tim admin wilayah dan daerah terkait. Untuk saat ini akan diverifikasi langsung oleh teman-teman sekretariat di pusat. Jadi ada saya, kemudian ada Mbak Desti, Kak Desti, ada nggak di sini? Kemudian Mbak Santi, kemudian sama Mbak Melani. Jadi nanti saat ini untuk di awal, karena kita SDM-nya masih belum kemudian pendaftaran masih sedikit juga, kemudian kita menyesuaikan dengan data yang sudah ada, jadi kita akan melakukan verifikasi seluruhnya di pusat untuk saat ini. Setelah klik melakukan di sini, nanti rekan-rekan semua akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu di sini kurang lebih. Nah, di sini nama sudah ada, contoh nama lengkap, kemudian jenis kelamin. Nah, kemudian teman-teman klik isi data di paling bawah. Ya, di paling bawah ada di paling bawah ada isi data ya teman-teman ya. Kemudian diklik submit. Nah, di sini jangan lupa provinsi, kemudian kabupaten kota dan dua ini akan menjadi kodifikasi nomor tanda anggota di awal. Jadi 1 dan 2 di provinsi dan di kabupaten ini. Ya, jadi disesuaikan. Meskipun saya kan pengurus pusat, saya kan pengurus wilayah, tapi saat ini teman-teman lebih. Jadi semua keanggotaan nomor anggota nanti adalah berdasarkan domisili saat ini. Meskipun misalkan saya di Bandung Barat nih, kemudian pindah ke Makassar nanti, tetap nomor anggota saya adalah pertama kali saya mendaftar sebagai anggota relawan. Jadi supaya dari Bandung Barat ya gitu. Jadi jangan khawatir nanti kalau saya pindah gimana anggota? Tidak. Jadi nomor tanda anggota akan diambil ketika pertama kali mendaftar domisili kemudian diverifikasi oleh. Nah, selanjutnya kita setting foto. Oke, kebetulan di sini saya ada foto yang lumayan ya. Teman-teman juga saya harapkan disarankan, bahkan mungkin nanti Pak Ketum ada fatwa sendiri, harus pakai baju relawan TIK. Kebutuhannya untuk apa? Satu, untuk profil. Yang kedua adalah untuk kartu tanda anggota. Ya, masa iya kartu tanda siswa SD, bajunya SMA kan nggak nyambung. Nah, sama Ertik pun sama gitu. Kalau belum punya, pinjam dulu aja. Atau diedit lah, pakai Photoshop kan bisa. Yang penting teman-teman bisa menggunakan fotonya, disarankan menggunakan foto menggunakan baju relawan. Jadi nanti di setting seperti ini. Nah, kemudian nanti berubah di foto profilnya juga akan berubah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Di sini ada setelah tadi teman-teman mengisi data diri, kemudian ada latar belakang. Di sini teman-teman mengisi latar belakang banyak, cukup pengalaman organisasi relawan TIK, kemudian pengalaman organisasi di luar relawan TIK. Ini untuk menentukan nanti teman-teman ada di jenjang kepengurusan mana, levelnya provinsi atau misalkan di level provinsi atau di level pusat atau misalkan cabang atau di wilayah. Nah, ini untuk latar belakang. Kemudian selanjutnya adalah keahlian. Nah, keahlian ini kompetensi utamanya apa, kemudian kompetensi tambahan, kompetensi literasi digital. Nah, harapannya adalah selama ini kan kita list, mana yang jago ini, list lagi yang mana, Pak Ketum butuh 10 orang yang jago spreadsheet misalkan, yang jago database, nah, nanti nggak akan lagi. Makanya kok saya kan jago website tapi kok nggak kepanggil ya, cek dulu di data Ertiknya, di Smart Ertiknya penuh atau belum, datanya kompetensinya diisi belum, jangan-jangan belum diisi, nah makanya nggak kepanggil. Nanti ke depan kita bekerjasama dengan bidang lain, terutama di bidang SDM ya, Bang Mihram dan rekan-rekan. Jadi nanti mungkin ke depannya harapannya adalah ketika kita membutuhkan SDM tertentu, kita ambil base-nya dari sini. Jadi kalau misalkan, wah saya kan jago website, saya jago sosial media, ya kan nggak diisi di kompetensi, mana tahu kita teman-teman jago ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian proses selanjutnya setelah diisi itu akan masuk ke admin, ya, akan masuk ke admin. Nah, kita sebagai admin akan memverifikasi, proses verifikasi bahwa ini anggota atau pengurus, ya, anggota atau pengurus. Untuk apa verifikasi itu? Verifikasi itu dilakukan
untuk mengenerate nomor anggota. Yang luarannya salah satunya adalah kartu tanda anggota. Selama ini, Kang, saya ini udah 10 tahun jadi anggota RT, kok masih belum punya nomor tanda anggota atau kartu anggota. Nah, insya Allah nanti setelah ini. Nah, proses yang dilakukan oleh admin adalah, ini betul nggak sih dari sini, ini betul nggak sih? Nah, sementara ini kita lakukan dari pusat. Sebelum nanti kita akan melakukan TOT untuk seluruh administrasi. Nah, nanti mungkin minta izin juga Pak Ketum, akannya seperti apa. Jadi untuk admin, yang mendapatkan dashboard admin adalah kepengurusan yang telah memiliki surat pengesahan relawan TIK. Jadi pengurusan, jadi misalkan saya kok daerah misalkan kabupaten mana misalkan ya, saya kok nggak ada adminnya, nggak dapat akses, udah dapat SK belum? Karena apa? Dasar dari pemilihan atau surat tugas menjadi admin adalah sudah memiliki pengesahan kepengurusan. Jadi udah dapat, ribet banget. Ya kan ini juga terkait dengan data, teman-teman kan terkait dengan data, kemudian siapa yang akan mengelolanya, kita harus ada mandatori seperti itu gitu ya. Jadi surat tugas dikeluarkan oleh ketua wilayah atau cabangnya masing-masing. Misalkan siapa nih, gitu. Tidak harus ketua, siapa aja yang dimandatkan. Tugasnya apa? Untuk memverifikasi bahwa ini anggota atau pengurus. Gitu. Selanjutnya adalah sudah jadi proses itu, kemudian terverifikasi, keluarlah seperti ini tanda anggota. Jadi untuk template desain nanti sedang kami perbaiki ya. Nanti di atasnya ada tulisan kartu tanda anggota. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawahnya ada di pertama ada nama lengkap. Kemudian yang di bawahnya ada nomor anggota. Nah ini nomor anggota. Mohon maaf Pak Ketum, ini contoh aja ya. Ini saya ngambil 00001. Nanti buat Pak Ketum ya. Mohon izin. Ini karena latihan saja untuk contoh aja. Jadi mungkin saya ngambil 007 lah mungkin ya. Atau 008 gitu. Jadi 32 ini adalah kode provinsi, kemudian 04 adalah Kabupaten Bandung Barat karena saya domisili di sana. 4 digit terakhir adalah nomor urut berapa ada. Jadi mungkin juga teman-teman ya ini dapatnya aja nanti setelah verifikasi ya. Setelah verifikasi nomor berapa, nomor urut berapa. Jadi tidak ketua pasti 001. Wah, masa ada anggota nomornya lebih dulu daripada ketua? Nah, tidak. Jadi verifikasi ini pengeneratan nomor berdasarkan verifikasi dan berdasarkan siapa yang daftar dulu. Begitu kurang lebih. Ini untuk nomor anggota. Kemudian nanti setelah itu di kanan atas di sini teman-teman. Jadi di sini ada akun, informasi akun bisa teman-teman ganti password, kemudian biodata di sini biodata yang seperti di tampilan ini, kemudian untuk logout. Nah nanti juga teman-teman dapat fitur informasi statistik pengurus itu ada berapa sih, terutama Pak Ketum ya, terutama teman-teman leader ini akan membutuhkan ini pengurusnya ada berapa sih, anggota ada berapa, kemudian anggota aktifnya ada berapa gitu kan, kemudian yang komisaris levelnya ada berapa. Ini statistik ke anggota. Nanti mungkin statistik akan dikembangkan karena ini modelnya masih dalam modul pengembangan ya teman-teman. Jadi saat ini seperti yang dilaksanakan dimandatkan oleh Pak Ketum, Jai harus pendataan. Yang penting pendataan dulu, fitur nanti. Gitu. Jadi ini benar-benar aplikasi juga bisa masih benar-benar masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kemudian selanjutnya adalah agenda. Nah ini sudah standby ya, di sini ada agenda. Jadi teman-teman bisa seperti halnya kegiatan halal bihalal ini, selain daripada informasinya ada di grup WhatsApp gitu ya. Nah, nanti kita akan pasang di sini. Termasuk juga mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan yang pokoknya satu agenda hanya di share-nya di Smart Arctic, tidak ada di WhatsApp di mana-mana. Ini buat teman-teman juga supaya bikin akun tapi dilupakan gitu ya. Di sini nanti ada notifikasi seperti informasinya berdasarkan nanti untuk legendanya, misalkan merah itu dari pengurus pusat, kemudian wilayah hijau, biru dari pengurus cabang. Jadi kita bisa create event ya. Create event misalkan ada kelihatan tuh bener-bener, wah ini Pak Ketum bisa ngecek. Selama ini kan Pak Ketum cuma lihat, dan bukan Pak Ketum aja sih, teman-teman pengurus pusat seluruhnya, kemudian leader itu kegiatannya di mana aja sih gitu kan. Nah adanya di sini. Jadi teman-teman, wah ternyata, wah agenda kita tuh saya kebayang bahwa teman-teman tuh agendanya, wah penuh lah gitu, dari mulai Sabang sampai Merauke teman-teman pasti banyak sekali gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman terkait dengan sistem informasi atau Smart Arctic yang saat ini telah
kita kembangkan gitu ya. Terima kasih juga ke teman-teman dari Jawa Digital, kemudian Cirebon Webhes yang telah mendukung, membantu pengembangan dari aplikasi. Terima kasih Mbak Soba, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jai telah. Waalaikumsalam. Mbak Soba izin. Ya, Om. Ajay, thank you banget nih. Akhirnya apa yang dicita-citakan dari awal di 2012 saya dengan Kang Rinda itu udah mulai menata, kemudian 2012, 2013, 2014, 15, kemudian dengan teman-teman Aceh, kita sudah pernah buat air, kita sudah pernah merancang air, aplikasi relawan TIK, kita sebut air. Kemarin air itu di launching juga untuk memadamkan api, gitu ya. Nah tujuannya ada sama seperti ini, dan alhamdulillah hari ini sudah kita tetapkan bahwa ini sudah production ya, sudah naik. Berarti ini APK ya, Kak Ajay, atau gimana? Web-based. Web-based ya. Web-based, ya. Nanti insya Allah ke depannya kita kan sudah ada Ertik Pay. Nah, jadi pengembangan ke depannya adalah segala mungkin transaksi tadi disampaikan Kang Rinda juga bisa terintegrasi dengan sana, insya Allah. Semoga ya Pak Ketum ya, kita dukung Pak Ketum kembali. Kayaknya berat. Nah, udah, yang penting kita sudah punya data, dan ke depan kita sudah punya satu dashboard publish dari data ini. Tantangannya adalah teman-teman semua di leader dikawal sama teman-teman pusat ya. Jadi dari 12 orang di pusat itu mengawal, ngambil menjadi pendamping teman-teman leader, hanya khusus untuk input data. Jadi misalnya siapa? Ajay ambil untuk Sumatera, aku ambil Aceh, Sumut dan Sumbar. Nah, terus yang lain ambil mana? Nah, tugasnya adalah Satgas ini adalah tugasnya untuk mengejar sesuai dengan timeline, buat timelinenya Ajay. Jadi kita berbatas waktu dulu untuk tahap 1, bahwa seluruh anggota sudah bisa mengisi dulu. Kemudian data yang masuk kita bisa olah. Hasil olahan ini nanti akan ditampilkan dalam sebuah dashboard, sehingga ada dashboard publish yang bisa kita pamerkan. Jadi masyarakat Indonesia akan tahu, misalnya saya adalah masyarakat di Bone, kemudian saya mau cari orang terdekat di Bone yang bisa membantu saya untuk menyampaikan sebuah materi dengan ini. Nah, mereka bisa cari itu. Jadi ada dashboard yang bisa kita tampilkan ke masyarakat bahwa ini loh, ada kami yang siap mendampingi teman-teman semua, masyarakat Indonesia semuanya. Nanti juga perlu dibuatkan SOP-nya setelah mereka mendapat request dari daerah, itu juga harus kita data. Setiap kegiatan itu harus mendapatkan poin, kemudian poin itu harus mendapatkan reward dalam bentuk mungkin leveling atau apapun, sehingga ini mungkin nanti Tehani bisa lebih jelas nanti mungkin memikirkan bagaimana teman-teman yang berkegiatan dengan teman-teman yang tidak berkegiatan mendapatkan PIN yang banyak, atau mendapatkan reward yang banyak, atau mendapatkan poin yang banyak, sehingga akan membuat levelnya di pangkat apa gitu ya, di level apa kayak pramuka. Ini sesuai dengan ide awal kita ya Kang Rinda ya, pada waktu zaman dulu. Nah, sehingga dengan demikian kita akan mudah-mudahan teman-teman akan terpacu terus untuk meningkatkan kemampuan, terpacu terus untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga ini pun kalau misalnya pandu digital masih ada, contohnya ya, pandu digital udah nggak repot-repot lagi siapa yang akan dibirukan, siapa yang akan dihijaukan, siapa yang akan dijambukan, siapa yang akan dikuningkan, gitu. Sudah tidak ada lagi isu, karena di kita tinggal ditampilkan siapa yang berhak mendapatkan level-level itu. Nah, level-level itu cuma mereka gitu ya. Artinya bagi kita terus meningkatkan diri sebagai manusia unggul tadi, kita terus meningkatkan diri sebagai menuju ke manusia mulia tadi, unggul dan mulia. Kita sepakat itu. Itu Kang Ajay, kira-kira thank you banget ini teman-teman yang sudah mendeveloper ini, yang sudah menciptakan ini, mewujudkan ini jadi. Masalah sempurna nomor 500.
Ya, kita tidak menunggu sempurna, tapi kita menunggu justru kapan ini bisa naik dan kita implementasikan untuk diisi. Masalah kesempurnaan itu ada di milik Tuhan. Kalian semua, kita semua adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi itu adalah alasan kita untuk membuat platform yang tidak sempurna-sempurna. Ya, Siap, tapi yang siap, siap, pasti Pak Ketum. Terima kasih. yang pasti teman-teman tolong nanti dibagi siapa yang mengawal wilayah mana atau wilayah mana yang bisa mandiri untuk bisa menggerakkan anggotanya. Contoh, Jawa Timur lewat Kak Sela, dia akan memerintahkan seluruh anggota untuk mengisi karena tahap berikutnya ditunggu sama Kang Rinda. Begitu teman-teman nanti mengisi, ada tim yang akan melakukan assessment teman-teman. Teman-teman yang harus melakukan nanti akan dilakukan assessment oleh teman-teman di Puslit Bank sehingga akan diratakan. Kita akan punya kemampuan yang sama, kemampuan standar yang sama. Nah, kemudian teman-teman akan dipanggil untuk mengikuti 1-2 diklat, kemudian 1-2 materi sehingga teman-teman harus lulus dan lulus itu harus pakai sertifikat RTIC. Nah, di situ akan mengupgrade ya, akan mengupgrade leveling yang ada di Smart RTIC. Kira-kira kayak gitu Kang Ajay. Kang Rinda monitor ya. Siap, terima kasih Pak Ketum. Nanti mungkin juga untuk fitur ini apa pengembangan ini tidak terbatas di tim kami saja ya teman-teman. Untuk teman yang memiliki kemampuan web developer, kemudian aplikasi sangat banyak di Relawan TK. Mungkin tapi saat ini mohon izin kami lead dulu gitu supaya tidak apa namanya, pastilah saya yakin teman-teman juga Pak. Bahkan tadi ada fitur ini ya Pak Ketum ya, ada fitur pengguna sekitar kan ya, itu aplikasi hijau. Nah kalau aplikasi biru adalah anggota sekitar, yang paham-paham aja lah ya. Ya Sobat mungkin itu yang iya. Insya Allah tadi yang nanya link, jadi insya Allah untuk link nanti kita akan bikin untuk modul pendaftaran juga saat ini kita sedang menyiapkan modul pendaftaran ya, panduan pendaftarannya. Itu insya Allah nanti 1 Mei kita akan share link, kemudian panduan pengisiannya, kemudian video tutorialnya juga kita akan share 1 Mei. Saat ini kita masih berbenah supaya teman-teman nanti menggunakannya, terutama masalah teman-teman. Jadi saat ini kita masih berbenah. 1 Mei insya Allah hari Senin kita akan share ke di leadernya masing-masing terutama, dan mohon sekali kepada teman-teman terutama leader ya untuk menggebrak para anggotanya. Jadi nanti ini akan jadi portofolio teman-teman, bahwa Pak Ketum akan melihat mana nih anggota terbanyak, wah gitu kan, ini kan jadi portofolio, Pak Ketum akan melihat. Jadi mari teman-teman juga saat ini tidak terbatas seperti yang disampaikan Pak Ketum, siapapun yang mau jadi anggota Relawan TIK daftar gitu. Jadi makanya nanti ada proses verifikasi tersebut. Jadi siapa yang bisa mengisi? Seluruh masyarakat Indonesia yang berkenan mau menjadi anggota Relawan TIK Indonesia boleh daftar, apalagi yang sudah berkegiatan bahkan mendapatkan manfaat sebagai relawan TIK, wajib hukumnya fardu ain itu untuk mendaftarkan masing-masing, karena nggak bisa diwakilin. Yang daftar misalkan Mas Francis nih, yang dapat siapa, nggak mungkin kan gitu. Jadi pasti ini fardu ain. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Ajay dan Om Eri. Jadi sudah terjawab ya beberapa tadinya diskusinya. Mangga dilanjut. Ini ada beberapa juga saran atau masukan Kang Ajay untuk fitur di webnya. Mungkin nanti bisa menjadi catatan selanjutnya ya. Untuk link nanti rekan-rekan kita akan tunggu ya beserta panduannya di 1 Mei. Semoga satu Indonesia ini Relawan TIK, rekan-rekan saudara-saudari kita bisa mencoba mengisi, dan mungkin kalau menemukan adanya pertanyaan juga bisa disampaikan ke leadernya masing-masing begitu ya. Ada lagi tambahan Om Eri, Kang Ajay? Cukup? Tambah sedikit mungkin ya. Nanti proses verifikasi tadi kan tadi ada yang nanya Japri kan untuk verifikasi saat ini. Jadi untuk waktu nanti dibikin tandanya kurang lebih mungkin selama 2 minggu ke depan itu verifikasi akan dilakukan oleh pengurus pusat seluruhnya. Tadi yang saya sampaikan dari tim sekretariatan, sekaligus mencocokkan data yang saat ini sudah ada gitu. Nah kemudian nanti di 2 minggu kemudian kita akan melakukan TOT untuk sambil proses pengajuan surat tugas, bahwa siapa yang akan misalkan dari
Adin Dinda nih, Bang Aldo dari Papua misalkan, ini Bang yang akan jadi admin untuk Papua, dibikin surat tugas. Nah, itu yang akan mengikuti TOT. Karena nanti ke depan si admin ini yang akan memverifikasi. Contoh levelnya. Siapa sih yang berkenan, yang berhak untuk melakukan verifikasi? Satu, pertama pengurus cabang. Karena yang memiliki masyarakat atau anggota itu pengurus cabang. Kalau wilayah itu levelnya sama kayak provinsi, nggak punya anggota. Ya gitu kan. Kalau misalkan Bang di daerah tersebut tidak ada pengurus cabang, gimana? Berarti pengurus wilayahnya yang melakukan verifikasi. Bang, daerah ini kita belum ada pengurus cabangnya, yang belum ada, pengurus wilayahnya belum ada, berarti oleh pengurus pusat. Jadi itu eskalasinya bagi Bang, gimana belum ada, berarti langsung oleh pengurus pusat. Kurang lebih seperti itu, Mas Sobat. Insya Allah nanti kita akan agendakan, karena Kepros juga setelah Ramadan kita masih berkegiatan masing-masing. Insya Allah semoga bisa disegerakan untuk teman-teman. Baik, terima kasih. Ini dari rekan-rekan kalau misalnya mau bertanya langsung open mic dipersilahkan ya Kang Ajay dan tentunya biar bisa langsung berinteraksi. Beberapa pertanyaan juga disampaikan dan saran ini mohon bantu juga masukan di web security-nya Kang, bagi yang punya siap keamanan. Makasih. Oke, lalu ini juga Kang Rinda beberapa juga masuk ya sarannya. Kalian bentuk Banom Ertik Shield atau Ertik Cyber Security keren sekali nih, atau minimal level gugus tugas atau kelompok Ertik. Ya, raise hand dulu, silakan boleh rekan-rekan yang mau berdiskusi masukannya. Ada yang raise hand? Sekali ya, sistem pandu digital yang buat Ertik, masuk akal bila Ertik juga bisa buat sistemnya sendiri. Memang sangat ditunggu ya. Betul sekali. Oke, untuk rekan-rekan yang ini ada satu yang resmi. Oh, hilang. Halo Bang, izin. Iya. Halo Dinda. Halo Abangku, Kanda izin khusus untuk Papua ini kan mungkin masukan kita kan ada 6 provinsi baru ya, beberapa ada penambahan provinsi baru, jadi izin kepengurusan hari ini di Papua itu yang punya SK untuk wilayah itu hanya provinsi Papua. Begitu. Jadi dengan melihat situasi kondisi percepatan pembangunan dan juga politik yang ada di tanah Papua, maka izinkanlah kita untuk relawan TK wilayah untuk membantu di beberapa provinsi yang dimekarkan ini untuk pendataan keanggotaan dan juga untuk mempercepat kepengurusan wilayah. Izin itu dulu Bang, supaya kita cepat untuk pressure ke bawah juga. Kira-kira seperti itu Bang. Siap. Baik, Dinda. Jadi nanti kalau misalkan untuk case untuk Papua kan memang provinsi ini baru kan, mungkin agak jauh untuk misalkan teman-teman dari pusat melakukan verifikasi kan gitu. Teman-teman nanti akan yang lebih paham kan, terutama di yang eksis saat ini adalah Papua gitu. Dan Papua Barat ya, yang sudah tuh yang Mas Jafil ya, Bang Jafil ya, kalau misalkan tidak salah di Papua itu, di Papua Barat. Jadi mungkin bisa nanti kita membantu terkait terutama, jadi proses verifikasi pengurus pusat pun kita tidak oh ini saya kenal nih, oh verifikasi tidak, tentu nanti kita akan tanya dia berasal dari mana, kemudian ini betul nggak Bang Aldo, ini saya ada data 100 saya dari Papua yang daftar, mana yang betul-betul diverifikasi atau tidak gitu, akan seperti itu. Makasih masukannya. Siap Bang, karena itu juga mengingat kita untuk mempercepat kepengurusan ini kan di setiap 6 provinsi baru begitu Bang. Betul. Oke Abangku. Baik, terima kasih banyak Bang Aldo atas pertanyaannya. Baik, mengingat waktu sudah di penghujung, satu lagi informasi sebelum ditutup. Ini kita relawan TIK ada satu kegiatan. Kalau tadi 1 Mei mungkin yang untuk Smart Ertik ya, beberapa tutorial dan juga panduannya. Ini pertama kali relawan TIK
Oh, sebentar. Mengadakan kegiatan bertema mengulas TikTok. Mungkin bisa ditampilkan ya, Mas Operator, bisa di-sharing. Ini kiranya menjadi sorotan pentingnya izin Om Ketum karena saat ini media sosial yang digunakan untuk branding tidak hanya Instagram dan Facebook. Sebenarnya dalam keseharian kita sudah aktif ya bermedia sosial melalui TikTok ini, tapi mungkin bisa mulai dibuat relawan-relawan TIK daerah untuk create juga akun TikToknya. Nah, yang mau tahu informasi lebih lanjut tentang kegiatan atau belajar bersama dalam penggunaan TikTok ya, ini bisa di 20 Mei 2022. Narasumbernya ada Om Ketum, Ketua Umum Relawan TIK Indonesia, ada juga Pak Noviandi dari Sekretaris Dinas Kominfo Kota Jambi atau RT Kota Jambi, dan dimoderatori oleh Mbak Novia Kurniasari dari RT Kabupaten Cirebon. Silakan nanti rekan-rekan yang ingin mengembangkan branding sosial media untuk pribadi maupun untuk RT daerahnya, silakan ikut di s.id rtiktok ya, /rtiktok. Di situ rekan-rekan bisa join bersama-sama di waktunya 15.30 ya, hari Sabtu. Silahkan nanti join. Sebelum ditutup, saya persilahkan kepada seluruhnya untuk open cam. Kita akan foto bersama untuk jadi kenang-kenangan halal bihalal silaturahim kali ini di 1444 Hijriah. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi. Silahkan open cam-nya mohon dibantu oleh operator kita mendokumentasikan sesi pada hari ini. Wah, ini beberapa rekan saya baru lihat ya, tadi fokus untuk lihat di chat tapi nggak lihat orangnya nih. Salam semuanya, salam sehat, minal aizin wal faizin ya. Sekali lagi semoga sehat selalu. Wah, ini Bang Ari Sandi, wah RT Riau di mobil ini berkegiatan kemana rupanya? Ari mau Arctic Vacation kalinya itu ya. Oh, Arctic Vacation. Salam. Mau sowan ke pembina dapat hari ini, jadi sekalian ini. Ya. Oke, Mas Ahum boleh ya dibantu, Mas Operator. Kita hitung mundur, ada 4 slide. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Lanjut. 2 lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir, boleh kasih posenya rekan-rekan semuanya. Literasi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir mengobati temu kangen yang mungkin masih kita kan tidak selalu berdekatan ya, jadi via virtual. Semoga komunikasi dan silaturahim tetap terjaga. Minal aidin wal faizin. Sekali lagi dari saya pribadi disampaikan untuk seluruh rekan-rekan relawan TIK se-Indonesia. Dari saya Mahabati Sobat, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Minal aidin, minal batin.